Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berdo TVRI Bengkulu, edisi Arab penyidikan KPK kasus mantan Gubernur Bengkulu. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Dang Rofik, narasumber kita pada sore hari ini. Kalau kita tadi sudah bahas cukup banyak ya, kita ingin menilik juga mengenai kinerja dari KPK. Seperti apa KPK bekerja menangani kasus ini, sudah berbulan-bulan bahkannya, dan memang kita sudah menuju hampir ke final ya Dang. Seperti apa Dang sendiri melihat transparansi, akuntabel, dan kerja keras dari KPK sendiri menangani kasus ini? Ya, pertama saya sebagai penggiat anti korupsi yang dilingkupi suasana kebatinan sebagai ASN, kita berpegang pada PP 43 tahun 2018 bahwa ASN itu punya kewajiban. Jadi di sini ada penegasannya sebagai ASN itu berkewajiban bila mengetahui sebuah tindak pidana, indikasi tindak pidana korupsi itu harus melaporkan. Nah, saya tahu persis KPK telah bekerja dengan sangat profesional dalam rangka tugas dan fungsinya. Di awal telah menimbulkan sebuah problem, kenapa KPK melakukan OTT? Ya. Kenapa pada saat itu bukan OTT tetapi di banyak tempat yang dinilai sebagai bentuk kegiatan KPK menyalahi aturan. Nah, perlahan tapi pasti KPK sudah bekerja hingga hari ini. Menurut pengamatan yang kami ikuti progresnya, sudah lebih 100 orang saksi. Ini luar biasa, sangat-sangat appreciate. Artinya di 3 tempat secara simultan dilakukan pemeriksaan saksi. Baik itu di Gedung Merah Putih, di KPK di Kuningan, di Polresta Bengkulu, maupun di kantor BPKP Perwakilan Bengkulu. Dan menyasar hingga kepala sekolah, hingga tokoh masyarakat, pimpinan komunitas, kemudian unsur pimpinan lembaga legislatif, kepala daerah terpilih, dan pejabat-pejabat yang notabene-nya adalah ASN yang masih perlu dilakukan pendalaman, bahkan sudah ada yang masuk pemeriksaan tambahan yang ketiga kali. Ini artinya transparansi yang dilakukan oleh KPK memang dengan norma dan kode etik yang dipegang oleh KPK, mereka sudah menyampaikan informasi tentang perkembangan progres yang dilakukan KPK. Bahkan salah satu ketua pengadilan negeri Bengkulu telah menyatakan kesiapan untuk menggelar perkara itu di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu. Jadi kita tetap memberikan sebuah harapan yang kita sematkan kepada KPK untuk selalu bekerja dengan objektif dan transparansi, artinya tidak menutup-nutupi atau mungkin ya sesuai dengan SOP-nya. Jika memang hal-hal yang sifatnya untuk konsumsi publik, ya supaya tidak terlalu irit. Kalau dengan bahasanya itu terlalu tipis-tipis sekali kalau memberikan keterangan, hanya menyebutkan siapa saja yang sedang diperiksa, tetapi sesungguhnya yang lebih besar dari gelombang pertama OTT itu apa yang bakal terjadi, ya mungkin ya memang itu masih sangat menjadi rahasia mereka. Kita hormati dan kita
acungkan hormat yang sangat-sangat tinggi untuk KPK. Tapi kalau bolehlah kita berharap jika memang ini sudah final di menjelang April nanti mungkin ini telah ada kepastian untuk sidang di Bengkulu. Ya, kita bicara soal kinerja KPK juga tadi, terutama juga Dang juga merupakan pihak atau kelompok yang tergabung untuk memperhatikan, menganalisa bagaimana kasus korupsi di Bengkulu, di Indonesia juga. Melihat kinerja dan kerja dari KPK sendiri, Dang sendiri merasakan atau menganalisa tidak adakah suatu hambatan ataupun pembatasan gerak ruang lingkup dari KPK dalam bekerja sendiri selama menangani kasus ini, Dang? Saya melihat malah KPK mendapat support banyak dari sesama institusi penegak hukum. Contoh Kapolres menyediakan tempat, memberikan keamanan yang maksimal di dalam kelancaran tugas-tugas KPK. Berikut juga di BPKP, hampir senyap, tidak pernah publik tahu. Setelah pemeriksaan dilakukan baru publik mengetahuinya. Artinya KPK sudah bekerja dengan sesuai SOP dan regulasinya. Nah, tinggal masyarakat yang menunggu perkembangan dari langkah-langkah strategik yang dilakukan KPK. Ya, kembali lagi saya ingatkan bahwa Pilkada Gubernur Bengkulu tahun 2024 kemarin menuai suatu peristiwa yang sangat tidak kita inginkan dengan terjadinya OTT ini. Jadi sekali lagi ini ya menjadi juga bukti bahwa KPK yang sejak lama sudah mewarning melalui langkah-langkah upaya edukasi pencegahan agar proses politik, demokrasi, pemilihan kepala daerah dimanapun di seluruh tanah air Indonesia ini tidak dicidrai dengan proses-proses yang menimpa kita. Ini sangat kita sesalkan sebagai sesama anak bangsa, sebagai putra Bengkulu, bahwa yang kita harapkan sebuah proses yang betul-betul fair dan tidak dicidrai dengan peristiwa hukum yang justru membuat kita sangat prihatin. Dan kita sampaikan juga doa kepada Pak Rohidin, Pak Isnan Fajri, Adinda Anca, tetap semangat menghadapi peristiwa hukum ini dan tegar supaya juga rasa keadilan nanti dapat diperoleh melalui sebuah proses pengadilan yang fair. Ya, tentu kita mengharapkan itu tadi adalah hasil pengadilan yang fair, bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan juga. Nanti kita juga akan bahas tadi mengenai, ini kita hat-trick juga ya, Dang, 4 gubernur berturut-turut mengalami kasus yang sama dan merugikan masyarakat Bengkulu. Kita akan bahas nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Brendo TVRI Bengkulu.